Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang monyet yang malang. Tapi sebelum lanjut ke video, mohon tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita unik. Kisah panjang monyet yang malang. Di tengah hutan tropis yang luas dan penuh kehidupan, hiduplah seekor monyet kecil bernama Kiki. Kiki adalah anak tunggal dari keluarga monyet yang tinggal di sebuah pohon beringin besar. Pohon itu telah menjadi rumah keluarganya selama beberapa generasi. Ia tumbuh di bawah kasih sayang ibunya yang lembut dan ayahnya yang bijaksana. Setiap malam, Kiki akan mendengar cerita-cerita indah dari ayahnya tentang keberanian, persahabatan, dan petualangan. Kehidupan mereka penuh canda tawa, hingga suatu hari bencana datang tanpa diduga. Hari itu, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan awan hitam menggantung berat. Seekor burung hantu tua yang tinggal di lubang pohon memperingatkan bahwa badai besar akan datang. Ibunya segera menarik Kiki ke pelukannya, sementara ayahnya mengumpulkan keluarga untuk berlindung di dahan yang kuat. Namun, badai itu lebih dahsyat dari yang mereka bayangkan. Angin kencang menghancurkan banyak pohon, dan hujan deras mengguyur tanpa henti. Petir menyambar pohon beringin mereka, membuatnya roboh. Dalam kekacauan itu, Kiki tergelincir dari dahan dan jatuh ke tanah yang basah. Ia memanggil-manggil ibunya, tetapi suara badai menenggelamkan panggilannya. Ketika badai akhirnya mereda, Kiki mendapati dirinya sendirian di tengah reruntuhan pohon-pohon besar. Keluarganya telah hilang. Awal kehidupan sendiri. Hari-hari pertama tanpa keluarganya adalah masa yang paling berat bagi Kiki. Ia tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan. Perutnya sering kosong karena ia tidak tahu makanan apa yang aman dimakan. Ia mencoba bertahan dengan makan daun-daun pahit dan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Namun, beberapa kali ia keracunan dan harus beristirahat lama di bawah bayangan pohon. Malam-malam di hutan terasa sangat menakutkan. Suara binatang buas seperti harimau, ular, dan burung hantu membuat Kiki gemetar ketakutan. Ia selalu mencari tempat tinggi untuk berlindung, meski tahu itu tidak sepenuhnya aman. Kesepian terus menghantuinya, terutama saat ia teringat pada ibunya yang dulu selalu menjaganya. Aku harus kuat, gumam Kiki pada dirinya sendiri. Ia mulai belajar dari lingkungan sekitarnya. Ia mengamati burung yang mencari makanan di tanah, tupai yang menggali kacang, dan bahkan serangga yang bersembunyi di bawah daun. Kiki mencoba meniru mereka, dan sedikit demi sedikit ia mulai memahami cara bertahan hidup. Pertemuan dengan kelompok baru, beberapa bulan berlalu, dan Kiki yang dulu rapuh kini menjadi lebih tangguh. Namun, ia tetap merasa kesepian. Suatu pagi, saat berjalan di sepanjang sungai kecil, Kiki melihat sekelompok monyet berkumpul di dekat pohon pisang besar. Mereka terlihat bahagia, saling berbagi makanan, dan bermain bersama. Hati Kiki berdebar-debar. Pemandangan itu mengingatkannya pada keluarganya yang telah hilang. Dengan hati-hati, Kiki mendekat, tetapi ia bersembunyi di balik semak-semak. Ia melihat seekor bayi monyet yang lucu mencoba memanjat pohon, sementara ibunya dengan sabar membantunya. Kiki merasa iri, tetapi ia tidak berani mendekat. Rasa takut ditolak menghantui pikirannya. Namun, rasa lapar yang terus menyiksanya memaksa Kiki untuk bertindak. Ia menunggu sampai salah satu monyet meninggalkan sebiji pisang di tanah, lalu dengan cepat melompat dan mengambilnya. Sayangnya, tindakannya itu dipergoki oleh seekor monyet besar, pemimpin kelompok tersebut. "Hei, itu pisang milik kami," teriak monyet besar itu dengan suara menggelegar. Kiki membeku. Ia gemetar ketakutan, sambil memegang erat pisang yang baru saja ia ambil. Maaf, aku hanya lapar. Aku tidak punya siapa-siapa," katanya dengan suara bergetar. Monyet besar itu mendekat dengan langkah berat. Tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, seekor monyet betina melangkah maju. "Biarkan dia, Raja," kata monyet betina itu. "Lihat betapa kurusnya dia. Dia hanya anak kecil yang butuh bantuan." "Raja," monyet besar itu menghela napas berat. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi kalau kamu ingin tinggal di sini, kamu harus mengikuti aturan kami." Kiki merasa lega sekaligus gugup. Ia berterima kasih kepada monyet betina itu dan berjanji untuk membantu kelompok tersebut sebaik mungkin. Hari-hari di kelompok baru.
Hari-hari awal Kiki di kelompok itu tidak mudah. Beberapa monyet memandangnya dengan curiga. Bahkan ada yang mengejeknya sebagai anak monyet yang tersesat. Namun, Kiki tidak membalas ejekan itu. Ia hanya bekerja keras, berusaha membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Setiap pagi, Kiki ikut mencari makanan. Ia memanjat pohon tinggi untuk memetik buah, membantu menjaga anak-anak monyet yang lebih kecil, dan bahkan mengumpulkan daun kering untuk sarang. Monyet betina yang dulu membelanya, bernama Luna, menjadi teman terdekatnya. Luna mengajari Kiki banyak hal, mulai dari cara mencari madu tanpa diserang lebah hingga menemukan sumber air tersembunyi di hutan. Namun, tidak semua anggota kelompok menerima Kiki dengan mudah. Suatu hari, seekor monyet bernama Toro, yang sering mengejek Kiki, mencoba mencuri buah-buahan yang telah dikumpulkan Kiki. Toro bahkan mendorong Kiki hingga hampir jatuh dari dahan. "Aku tidak akan menyerah," kata Kiki dengan tegas pada dirinya sendiri. Ia terus bekerja keras, membuktikan bahwa ia adalah bagian penting dari kelompok itu. Ujian keberanian. Suatu sore, ketika kelompok monyet sedang beristirahat, seekor elang besar datang menyerang. Elang itu mencengkram salah satu bayi monyet dengan cakarnya dan bersiap terbang pergi. Semua monyet panik, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Kiki, tanpa ragu, melompat ke arah elang itu. Ia mencakar sayap elang dengan kukunya yang kecil namun tajam, lalu menggigit kaki elang sekuat tenaga. Elang itu berteriak kesakitan dan akhirnya melepaskan bayi monyet. Kiki menangkap bayi itu sebelum jatuh ke tanah, lalu membawanya kembali ke kelompok. Semua monyet kagum dengan keberanian Kiki. Bahkan, raja yang dulu memarahinya kini menatapnya dengan rasa hormat. "Kiki," kata raja dengan suara dalam, "kau telah membuktikan dirimu. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga kami." Kebahagiaan yang kembali. Sejak saat itu, kehidupan Kiki berubah. Ia tidak lagi dianggap sebagai anak asing. Ia memiliki teman-teman yang menyayanginya dan keluarga baru yang selalu mendukungnya. Meski kenangan tentang keluarganya yang hilang masih menghantui, Kiki merasa bersyukur telah menemukan tempat di mana ia diterima dan dicintai. Kini, Kiki tidak lagi menjadi monyet yang malang. Ia adalah monyet yang kuat, pemberani, dan penuh kasih. Hutan yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Sebuah pengingat bahwa meski kehidupan penuh rintangan, cinta dan keberanian dapat mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.